Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Bungkus. 31 Mei batas FIFA yang diberikan oleh PSSI untuk memberikan draft planning untuk menjamin laga di 5 Juni mendatang antara Indonesia melawan Cina berlangsung secara kondusif. Kalau referensi dari Anda, apa yang harus disiapkan oleh PSSI terkait hal ini? Iya, yang pertama tentu PSSI harus membangun komunikasi dengan simpul-simpul kelompok supporter ya. Yang kedua, PSSI menurut saya sudah saatnya menerapkan yang namanya face recognition system ya dalam pengamanan pertandingan sepak bola. Jadi mereka ya sekarang ini kan FIFA sudah dengan jelas menunjuk posisi di mana terjadinya diskriminasi tersebut ya. Kalau kita lihat posisi sektornya yang disebutkan oleh FIFA, itu kan sudah jelas siapa yang menonton di sana. Nah, kalau kita menggunakan data face recognition system, di mana orang yang masuk ke stadion itu semua memiliki nomor kursi single seat, maka sebetulnya mudah untuk mencari atau mengidentifikasi siapa yang duduk di sana yang melakukan aksi rasial. Nah, mereka yang teridentifikasi melakukan aksi atau tindakan diskriminasi itu atau rasialisme itu harus dihukum, disanksi, nggak boleh menonton pertandingan untuk jangka waktu tertentu untuk timnas ya. Entah itu setahun, 2 tahun, atau bahkan mungkin seumur hidup. Nah, itu harus dilakukan oleh PSSI, karena itu pasti dituntut oleh FIFA. Aksi nyatanya apa? Bukan sekedar mengganti 15% itu dengan katakanlah anak-anak dari SSB atau anak-anak dari pendukung sepak bola wanita. Bukan sekedar itu, FIFA juga menuntut nanti aksi terhadap mereka yang melakukan itu apa? Itu harus dijelaskan juga oleh federasi. Dan ke depan harus bagaimana? Nah, menurut saya sudah saatnya ini momentum bagi PSSI mulai menerapkan face recognition gitu ya. Jadi penonton yang masuk itu dipindai wajahnya untuk memastikan ini orang yang kena sanksi apa enggak nih. Kalau nggak ada pemindaian seperti itu, orang bisa dengan mudah membeli tiket secara online. Apa yang dia lakukan di stadion yang menyebabkan kita kena sanksi, itu kan nggak ada dampaknya jadinya. Karena itu sekarang kalau kita punya sistem itu, face recognition itu, kita akan tahu siapa yang duduk di sektor 19 katakanlah. Siapa saja mereka, seatnya nomor berapa sampai nomor berapa. Kalau memang di sana terjadi aksi diskriminasi, maka yang ada di sana itu kemudian harus mendapatkan sanksi. Nah, ini mekanisme yang harus kita jalankan untuk jangka panjang ke depannya. Baik, apakah PSSI belum menentukan peraturan yang sangat tegas sekalipun seperti yang Anda sebutkan, pemblokiran penonton yang melakukan hal-hal yang dilarang dalam peraturan pesepak bolaan ini berkaitan dengan bisnis yang diperhitungkan oleh PSSI? Ya, memang investasinya tidak murah ya. Menerapkan face recognition itu kan juga butuh investasi peralatan ya. Dan itu memang tidak murah juga. Tapi sepak bola modern itu kan juga rawan dengan berbagai potensi terjadinya pelanggaran. Ya. Karena aturan yang dibuat oleh federasi kan makin ketat. Jadi investasi yang cukup mahal itu sebanding dan sepadan dengan perlindungannya terhadap kemungkinan terjadi pelanggaran. Baik, kita beralih ke laga mendatang Cina versus Indonesia begitu ya. Ketika pertama Cina menang, kalau menurut hitung-hitungan Anda, mampukah Indonesia menang comeback pada 5 Juni mendatang, Bungkus? Ya, justru menurut saya itulah pertandingan yang paling penting di sisa laga ini. Kalau Indonesia bisa meraih 3 poin lawan China, kita menurut saya punya peluang sangat besar untuk lolos ke putaran keempat ya. Karena itu saya sih yakin bahwa tim ini dengan persiapan yang semakin baik. Bedanya dengan pertandingan sebelumnya, home away sebelumnya ya, begitu juga home sebelumnya, kita kan waktunya mepet sekali. Ya. Pemain hanya berkumpul hanya beberapa hari, 1-2 hari, bahkan paling lama 3 hari. Tapi lawan pertandingan kelima ke-6 nanti, itu lawan-lawan yang kita hadapi itu sudah sempat kita lakukan TC itu bisa sampai seminggu 2 minggu. Jadi persiapannya akan lebih panjang. Yang mudah-mudahan pemain-pemain yang berpotensi masih main di playoff seperti Audero atau pemain-pemain yang lain mungkin bisa lebih dulu mendapatkan kesempatan bergabung dengan timnas ya. Tapi secara keseluruhan kali ini persiapannya akan lebih baik, akan lebih panjang, sehingga saya optimis timnas kita bisa tampil baik untuk mengalahkan China. Baik, selain kekuatan di lapangan, kan juga semangat dari tribun juga berperan besar terhadap kinerja atau penampilan performa dari timnas. Menurut Anda ini seberapa besar dampaknya kepada timnas terkait dengan pengurangan 15% ini, meskipun FIFA juga memberikan keringanan bahwa 15% ini diisi oleh komunitas-komunitas yang dikatakan anti diskriminasi itu tadi? Sebetulnya tidak terlalu besar pengaruhnya ya, karena 15% itu mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap keseluruhan atmosfer Stadion GBK.
yang paling terpengaruh itu kan citra sebetulnya, citra sepak bola Indonesia. Citra sepak bola Indonesia yang sedang coba melakukan reformasi. Kalau dari segi jumlah penonton yang akan hadir di stadion kan tidak terlalu banyak perubahannya. Bahkan jumlahnya mungkin akan sama karena 15% kursi yang lain diisi oleh kelompok supporter yang lain yang pasti juga tetap mendukung timnas Indonesia. Yang harus dilakukan itu kan sebetulnya bukan masalah dukungannya itu, tapi bagaimana mengedukasi supaya dukungannya itu bisa lebih dewasa. Baik, terakhir juga Indonesia akan melawan Jepang meskipun ini merupakan mimpi tapi tetap harus diperjuangkan Bungkus ya. Menurut Anda seperti apa? Iya. Jadi kalau saya berpikir lawan Jepang itu kita bisa dibilang agak sedikit mission impossible gitu ya. Mudah-mudahan kita sebelum berangkat ke Jepang tuh udah istilahnya memastikan slot ke putaran keempat itu sudah kita kunci gitu ya dengan kemenangan atas China. Karena itu pertandingan lawan Jepang tidak akan menjadi beban bagi pemain. Akan sangat berat bagi pemain kalau berangkat ke Jepang dengan kewajiban harus meraih 3 poin karena itu bukan pertandingan yang mudah. Jadi mudah-mudahan sebelum berangkat ke Jepang tiket ke putaran keempat sudah kita segel melalui kemenangan atas China. Baik, apakah mungkin nanti ada semacam pengurangan performa karena Jepang sudah jumawa menjadi juara grup untuk lolos ke Piala Dunia secara otomatis begitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita harapkan seperti itu Bungkus ya. Terima kasih Bungkus telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita bertemu di lain kesempatan. Selamat bertugas kembali dan pemirsa, dialog ini kita harus akhiri dan saya Muhammad Rizal mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.